Bung Rocky, apa kabar? Enak, Enak. enak sekali. Ya. Karena keadaan makin kacau, maka kita makin enak. Ini Anda kayak spekulan gitu. Spekulan kan begitu, semakin banyak kekacauan dia akan semakin menangguk keuntungan gitu. Ya, kita mengambil keuntungan dari para spekulan politik. Iya. Nah, itu bedanya Anda dengan para spekulan politik itu. Oke, tapi kita sebelum ngomong beberapa poin yang serius, kita update dulu beberapa berita juga ya. Kemarin itu yang saya kira banyak mendapat sorotan adalah keputusan Mahkamah Konstitusi agar Ketua Mahkamah Konstitusi atau adik ipar Pak Jokowi, Anwar Usman itu mundur, dan juga wakil ketuanya Hakim Asmanto ini ya, yang kemarin didemo oleh teman-teman Kahmi Pari-Pari di Makassar, yang rumahnya didatangi, itu harus mundur. Tapi ini mundurnya sebagai ketua dan wakil ketua, tidak mundur tetap sebagai menjadi hakim konstitusi. Itu beritanya yang paling menarik. Dan kedua ini soal Pak Luhut ya. Pak Luhut ini kelihatannya meskipun tidak dideklar udah mulai tambah jabatan baru, Bung Rocky. Kalau dulu 27, sekarang berarti 28. Ini setidaknya ya. Karena sekarang sudah ngurus kuota haji. Nah, tapi kita bahas dulu sedikit deh soal, nanti sebelum ngomongin Pak Luhut, kita bahas dulu soal hakim ketua Mahkamah Konstitusi ini. Yaitu, ini akal-akalan sebetulnya, atau dalam ilmu hukum, penyelundupan hukum. Walaupun terkesan bahwa mulai ada pengertian tentang the thing called yang disebut conflict of interest itu. Tetapi kita mesti tahu bahwa memang dia nggak bisa diberhentikan karena dijamin oleh undang-undang sampai 70 tahun segala macam. Tapi itu kan jaminan legal. Yang dipersoalkan publik itu jaminan etisnya tuh. Ini bedanya tuh. Karena Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga etis pertama-tama, baru lembaga hukum. Itu yang dimaksud dengan prinsip the guardian of the Constitution itu. Menjaga konstitusi itu artinya seseorang paham dari awal kedudukan dia yang sebetulnya mewakili semacam divine order, biasa disebut begitu tuh. Tatanan surga. Jadi nggak ada urusan dengan undang-undang. Undang-undang itu mengatur administrasi dari seseorang yang jadi hakim, tapi batin dan integritasnya tidak diatur oleh undang-undang. Justru dianggap sebagai hakim yang udah makrifat, maka nggak perlu lagi lirik-lirik undang-undang tentang soal etis gitu. Jadi itu intinya tuh. Jadi kalau betul bahwa ketua dan wakil ketuanya diminta mundur, itu artinya dari awal memang ada pelanggaran etis. Nah, karena kita teruskan aja kan, pelanggaran itu nggak boleh setengah-setengah, ya mundur sekalian itu. Jadi mundur separuh, ya itu setengah melanggar etis, masih melanggar etis namanya tuh. Jadi hal ini yang nggak bisa dipahami oleh teman-teman di Mahkamah Konstitusi itu. Memang kemudian ya kami bersih-bersih dari dalam, ya bukan itu soalnya tuh. Keteguhan kita untuk mendalilkan kemahkamahan, karena itu disebut mahkamah, karena ada kemuliaan di situ. Prinsip yang biasa disebut di dalam orang Prancis bilang oblis, apa namanya itu, semakin tinggi, semakin oblis noblis, semakin iya oblis noblis itu semakin tinggi, semakin noble dia, semakin bisa mau terangkan pelan-pelan aja. Semakin dia nobel, semakin dia mulia, semakin dia dituntut untuk peka gitu. Kewajiban untuk peka itu yang disebut oblis noblis itu. Tetapi itu nggak berlaku di kita, karena selalu mengincar celah. Maka ditemukanlah celah hukumnya. Oh iya, mengundurkan diri karena aturan ini, tapi bukan tentang aturan yang lain loh. Karena itu tambah begitu, tetap justru memerosotkan nilai noblesnya dari Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada mahasiswa bikin skripsi, ini bagus bikin skripsi ini, bahwa Mahkamah Konstitusi menyelundupkan hukum untuk membenarkan konflik of interest. Nah itu tesisnya tuh. Catat ya. Jadi nanti minimal Anda bisa jadi apanya? Jadi pembimbingnya kita atau konsultan pembimbing, karena Anda nggak mungkin lagi kalau kampus negeri boleh jadi pembimbing, dijamin mahasiswanya nggak akan lulus kalau di kampus negeri loh ya. Jadi bagian-bagian ini yang ingin kita benahi dari awal. Nggak ada maksud kita untuk cemburu atau ngurusin privasi orang. Kita mengurusi justru sifat nobility dari mahkamah itu. Kita sebut dia mahkamah. Itu udah di atas hukum positif tuh. Etika itu yang mesti didahulukan tuh. Kalau misalnya Pak Ketua Mahkamah bilang
Oke, saya sekaligus mengundurkan diri karena saya mendengarkan pembicaraan Rocky Gerung dan Hersbeno Arif. Nah, itu baru orang merasa, nah itu yang namanya bermutu tuh. Hakim yang bermutu dia akan diingat. Justru dia akan dicatat dalam sejarah Mahkamah Konstitusi bahwa hakim pertama yang mengerti tentang prinsip noblesse oblis ini, tentang kemakrifatan Mahkamah Agung itu adalah Pak Anwar ini, yang adalah ipar presiden. Jadi akan ditunjukkan justru karena dia ipar maka dia paham tentang etika tertinggi dari Mahkamah. Itu kan keren banget. Akan ada lagi disertasi yang akan menulis tentang ethics dan politics, studi kasus Ketua Mahkamah Konstitusi yang adalah ipar Presiden Jokowi. Wah, itu keren banget tuh. Udah dapat kan 2 disertasi tuh. Ya. Yang terhormat juga bukan Pak Jokowi juga dapat ini ya, dapat. Iya, Pak Jokowi dapat poin dong. Ya. Hal-hal begini yang kita ingin ajarkan sebetulnya lewat FNN channel ini. Ya. Karena serius ini kalau kita lihat kemarin kita tahu Gibran katanya sih dia dapat ini buat nasihat gitu dari Pak Prabowo dan Ibu Megawati dan Mbak Puan untuk maju ke pilkada DKI atau Jawa Tengah. Saya kira ini kan bukan tanpa dapat nasihat pun atau tanpa dapat saran pun kita udah tahu pasti dia akan maju kan pada pilkada 2024 Bobi, begitu juga di Sumatera Utara. Jadi dan potensi konflik pilkada ini kan muaranya semua nanti ke Mahkamah Konstitusi. Jadi tetap saja meskipun nanti seperti sekarang sudah ditunjukkan oleh Pak Anwar Usman bahwa ketika ada kepentingan dia sendiri dia bisa tetap bersikap adil. Kalau toh adil orang tetap curiga, apalagi kalau tidak adil gitu ya, atau bukan tidak adil lah, dikalahkan orang, dimenangkan orang curiga, kalau nggak dimenangkan orang lebih curiga lagi kan. Ya ini kita mau dorong sebetulnya Pak Anwar Hasan ya. Anwar Usman. Supaya betul-betul jadi figur yang membersihkan proses peradilan kita. Jadi kalau Pak Anwar Usman lakukan satu tindakan radikal, maka orang akan ingat bahwa Presiden Jokowi memang tidak menghendaki adanya konflik of interest. Itu berarti hakim-hakim di tingkat bawah juga akan lihat itu sebagai sinyal. Jadi kita ingin ada sinyal mulia dari mahkamah yang mulia supaya tadi kecurigaan orang berhenti itu. Kan tetap orang anggap bahwa ya memang dipersiapkan untuk membela kepentingan istana kalau terjadi gugatan konstitusional karena pemilu dan yang lain-lain itu. Jadi tetap itu nggak akan hilang tuh. Jadi Pak Anwar lebih baik lakukan secara paripurna tuh, dan publik akan kasih hadiah, yaitu hadiah moral yang baik betul buat Pak Anwar. Jadi sebuah peristiwa seringkali di belakangnya ada sesuatu yang tersembunyi. Jadi yang kita inginkan sebetulnya bukan mengusir Pak Anwar dari Mahkamah Konstitusi, tapi Pak Anwar mengusir persepsi publik tentang konflik of interest dengan cara dia mundur sepenuhnya tuh. Dan itu yang akan menandakan bahwa pemilu ada jaminan bahwa Mahkamah Konstitusi kelak akan bersifat imparsial. Jadi sinyal-sinyal moral itu yang hilang dari bangsa ini sebetulnya, yang justru diajarkan oleh orang-orang yang mendirikan bangsa ini dan bermutu semua itu. Ya. Karena kalau saya lihat ini Pak Anwar Usman ini tahun ini 65, usianya 65, jalan 66. Jadi sepertinya memang sudah masuk usia pensiun. Tetapi karena undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 itu sekarang mengatur bahwa hakim konstitusi baru pensiun pada usia 70 tahun. Artinya pada tahun 2026 dan itu melewati tahun 2024 yang menjadi tahun-tahun politik. Ya itu skandal-skandal kan ada di 2024 akhir atau 2025 awal tuh. Ya, itu skandalnya masih ada di situ. Nanti orang berhitung, oh memang ditunda dulu karena masih akan terima banyak skandal politik yang akan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Makin buruk citra yang dipersepsikan orang terhadap Pak Anwar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi hitungan ini yang kita sebut selalu hitungan etis. Itu intinya tuh. Lagi-lagi teman-teman juga yang lain tuh di dalam mahkamah juga sebetulnya ikut bersalah karena nggak mau bikin semacam kasih public address bahwa kami dissenting opinion terhadap keputusan mahkamah kami sendiri itu kan begitu, supaya DPR juga tahu bahwa itu undang-undang itu sebetulnya dimaksudkan hanya untuk mengatur administrasi kepejabatan, bukan soal moral kan itu soal perpanjangan segala macam kan waktu DPR bikin undang-undang itu, dia cuma menghitung bahwa setiap hakim yang akan memperpanjang masa jabatannya yang sekaligus sampai 70 tahun, itu moralnya bagus itu.
Kan dia nggak dihitung bahwa nanti 2022 ada perkawinan ketua Mahkamah Konstitusi dengan adik presiden. Kan itu nggak pernah dibayangkan terjadi. Tapi justru karena itu Pak Anwar ingatkan bahwa prinsip undang-undang itu hanya mengatur administrasi masa tugasnya, bukan mengatur etika. Etika itu diatur dari dalam hati itu dan dari kesepakatan di dalam para hakim sendiri. Itu yang disebut sebagai community of ethics. Jadi Mahkamah Konstitusi itu adalah community of ethics, bukan community of law gitu intinya tuh. Ya memang kemarin ada 2 orang hakim yang menyampaikan dissenting opinion, tapi saya kira itu bukan berkaitan dengan usia 70 tahun itu, tapi lebih pada masa jabatan tadi. Nah, karena tadi Anda menyinggung soal tahapan-tahapan yang orang kemudian curiga jangan-jangan memang sudah disiapkan gitu. Karena sudah ada ininya kan, sudah ada presidennya. Ini berkaitan dengan soal majunya Gibran dan menantu Pak Jokowi untuk ke Pilkada 2024. Kan kita ingat sekali lagi tahun 2020 ketika sedang sangat tinggi-tingginya pandemi, justru pada waktu itu dipaksakan tetap ada Pilkada. Dan alasannya pada waktu itu, alasan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa dengan adanya kepala daerah yang definitif, nanti penanganan dari COVID itu bisa jauh lebih efektif, kan begitu. Nah sekarang kemudian ketika tahun 2022, ketika ada sejumlah kepala daerah yang akan pensiun, termasuk salah satunya Anies Baswedan, itu kemudian ditunda tahun 2024 dengan alasan juga yang sama. Dan sekarang kan pandemi sebenarnya sudah berakhir, jadi itu alasan itu bisa dibatalkan sekarang ini. Iya, mungkin mereka yang bikin peraturan itu termasuk Mahkamah Konstitusi belum divaksin booster itu. Jadi kalau kita masukkan kan semuanya divaksin dan udah 70%, boostingnya juga udah banyak, ngapain lagi kan? Jadi hal-hal yang semacam itu yang kemudian kita ingat sebagai cara untuk ngakalin gitu, menipu kepentingan politik. Jadi akal-akalan ini kan ya kalau cari akal-akalan ya cari yang lebih konkret lah atau yang lebih rumit. Kalau ini kan jadi skandal, justru COVID dia jadikan dasar. Kata si COVID, ngapain gue nggak ikut pemilu, gue ngapain gue diserta-sertakan. Jadi bagian ini yang bahayanya kalau kita bikin satir, nanti kalau digugat undang-undang ini mesti dibawa si virus COVID buat jadi saksi ahli gitu kan. Apa benar Anda memproyeksikan bahwa pemilu akan gagal kalau Anda masih bersarang pada tubuh manusia? Ya COVID-nya jawab dengan gampang. Kan udah saya perintahkan untuk suntik saya ke-3 kalinya. Kira-kira begitu kalau kita bayangkan percakapan ajaib di pengadilan tuh. Tapi balik pada soal tadi, ini akal-akalan tuh, dan akal-akalan itu akan membuat legitimasi pemilu menjadi buruk. Demikian juga penyelenggaranya, yaitu Presiden Jokowi kan penyelenggara pemilu. Jadi orang akan anggap ini dipersiapkan oleh penyelenggara, yaitu Presiden. Kan perintah undang-undang Presiden yang menyelenggarakan pemilu. Iya, kan orang jadi paham, oh kenapa kemarin tahun 2020 dipaksakan karena ada anak menantu akan ikut pilkada. Oh kenapa di 2022 ditunda? Ya karena kalau dari tahun 2020 ke 2022 kan terlalu dekat gitu kalau dipaksakan gitu ya. Jadi kalau 2004 udah dianggap cukup sudah menjalankan mandatnya sebagai wali kota kan gitu, orang jadi mikirnya kan begitu ya Bung Rocky. Ya, semua sinyal seminggu ini menunjukkan desain yang sudah dirancang dari awal sekarang mulai dicicil, dibuktikan itu. Nah, supaya sempurna, enggak, ini bukan ambisi, ini justru disuruh. Saya mau jadi gubernur DKI, bukan karena disuruh ayah saya, tapi disuruh oleh Pak Prabowo, disuruh oleh Ibu Mega. Ya begitu akhirnya kan. Dan karena itu mulai belajar menunggang kuda tuh. Jadi sinyal itu juga yang akan jadi buruk di akhir masa jabatan Pak Jokowi. Itu dinastinya nanti akan diingat oleh masyarakat politik berikutnya tuh. Jadi baik ketua Mahkamah Konstitusi maupun Gibran sebagai wali kota tuh lakukan sesuatu supaya nama Pak Jokowi baik di masa depan itu. Jadi itu intinya. Jangan justru menabung sinisme atau bahkan kebencian dan kecurigaan publik pada gerak-gerik politik keluarga presiden hari ini. Ya, jadi kalau gitu saran saya kita sih gini, dia habiskan aja periode masa jabatannya sampai tahun 2025, nggak usah ikut dulu pilkada pada tahun 2024, baru nanti setelah Pak Jokowi tidak lagi menjabat, kan dia meneruskan lagi jabatannya di daerah dan kemudian dia bisa bertarung pada periode berikutnya, itu jauh lebih fair dan dia juga mereka ini juga Bobi dan Gibran udah lebih matang kan secara politik gitu.
Ya, ya itu sebetulnya yang kita sebut etika pejabat publik yang tahu bahwa ada potensi konflik of interest, maka saya hindari itu tuh. Diatur enggak diatur. Tapi kan semua orang berhak mencalonkan. Iya, semua orang berhak mencalonkan. Tapi hati nurani publik itu tahu mana yang etis, mana yang tidak itu. Jadi itu bagus betul. Kalau saya akan mencalonkan, tapi supaya fair, ayah saya masih punya kekuasaan untuk mengatur-ngatur suara, maka saya tidak akan mencalonkan tuh. Kan dibahasakan dengan gampang tuh. Jadi Pak Jokowi juga merasa aman, dia nggak perlu persiapkan dinastinya akan melindungi dia akan dilindungi oleh nilai yang diucapkan justru oleh anaknya, diucapkan oleh iparnya. Kan itu inti, itu yang disebut kernel, apa namanya itu, inti batin dari politik. Ya. Oke. Jadi tadi saya kira kita lanjutkan ya. Tadi itu termasuk anomali dan ya anomali itu anomali hukum. Tapi kita sekarang lanjutkan dengan dua topik kali ini ya. Biasanya kita satu topik, sekarang dua topik dulu. Anomali kekuasaan. Kita tadi singgung Pak Luhut ini tiba-tiba sekarang ngurusi kuota haji karena kemarin bertemu dengan MBS, lalu dia ngurusi haji dan ini diposting loh di Instagramnya Pak Luhut, di Instagram pribadi. Dan yang menarik yang diajak itu ketua PBNU, bukan ketua Departemen Agama. Memang ketua PBNU itu kakak kandung dari Menteri Agama. Bukan ini jangan kaitkan dengan agama ya. Memang kebetulan Pak Luhut agamanya bukan Islam gitu. Tapi ini soal ini saja, soal tupoksi lah gitu, tugas pokok dan fungsinya gitu. Emang ada soal sebetulnya, siapapun bisa ngurus haji itu, karena haji kan urusan administrasi. Urusan teologinya itu adalah pada kelompok-kelompok itu sendiri yang punya pengatur rohaninya. Tentu Pak Luhut tidak akan mengatur rohani ibadahnya tuh, tapi dia mau memuluskan perjanjian penyelenggaraan itu, terutama kuota. Tapi kalau itu ditaruh di Instagram itu sesuatu yang jadi politainment juga, karena soal mau memberitahu bahwa saya non Muslim, saya urus itu. Sebetulnya nggak perlu ditaruh, juga publik tahu bahwa Pak Luhut itu bisa menyelesaikan banyak hal, dan termasuk apa aja soal ibadah haji. Yang mesti tersinggung mestinya Menteri Agama tuh, bahwa kan itu tugas Menteri Agama tuh, mengurus administrasi orang beragama. Kan Menteri Agama bukan mengurus iman orang, dia mengurus administrasi orang beragama, administrasi Islam, itu adalah haji, administrasi Kristen, administrasi Buddha, segala macam. Jadi administrasinya yang dia urus. Nah kalau administrasinya diambil alih oleh Pak Luhut, kita mau tanya, lalu gaji yang diberi rakyat pada Menteri Agama untuk mengurus administrasi kenapa diterima? Kan ini intinya kan, menerima gaji tapi tidak menjalankan fungsi itu. Saya kritik itu sekali lagi dari segi public policy. Menteri Agama teman baik saya, jadi nggak ada soal saya kasih kritik pada beliau dalam kedudukan dia sebagai menteri. Jadi orang di belakang ini menghitung itu ada apa, kenapa Pak Luhut yang ambil alih lagi itu. Mungkin sekali sedang dipersiapkan satu upaya untuk memperlihatkan Pak Luhut mengerti semua masalah, termasuk masalah-masalah keagamaan. Karena itu sahlah Pak Luhut menjadi Perdana Menteri itu, atau sedang diupayakan untuk dicalonkan jadi presiden oleh Presiden Jokowi. Jadi diperlihatkan kemampuan itu. Kalau soal kapasitas Pak Luhut itu udah over lah, udah semuanya bisa ditangani. Yang menjadi masalah adalah sistem bernegara kita, itu intinya tuh. Nah, satu waktu mungkin nanti Menteri Pak Prabowo atau Menteri Pariwisata atau Menteri Koperasi yang ngurus jatah ibadah haji itu. Teten juga bisa tuh ngurus jatah ibadah haji, karena dianggap juga ada koperasi di situ tuh. Itu koperasi logistik segala macam. Jadi soal ini yang orang pertanyakan, di mana yang disebut sebagai meritokrasi, profesionalisme di dalam kabinet Pak Jokowi itu. Dan ini saya kira bisa jadi satu presiden kenegaraan juga ya, karena bagaimanapun juga ini Pak Jokowi ini 2 periode masa jabatannya pemerintah, dan dia pasti ini akan meninggalkan banyak katakanlah legasi dalam soal administrasi negara. Dan kalau kemudian ada contoh yang seperti ini, orang akan bilang, oh kalau gitu besok nomenklaturnya kabinet kita ubah saja, karena di zaman Pak Jokowi itu bisa terwujud gitu, nggak perlu banyak-banyak menteri, kan negara juga bisa lebih efisien. Ya itu masalahnya tuh. Kalau pembuktian itu bisa dilakukan nanti pasca Pak Jokowi, ya orang anggap ya cukup 2 orang aja, yang lain dia dirjen aja kan, nggak perlu ada menteri macam-macam.
Kan fungsi menteri cuma 2 itu aja tuh, soal ngurus keamanan sama ngurus hal-hal yang di luar itu, administrasi pemerintahan. Ya cukup menteri atau mungkin nanti kabinet berikut menteri administrasi pemerintahan 1 orang dan menteri urusan etik 2 aja tuh, yang lain dirjen aja itu. Jadi sebetulnya itu yang menyebabkan inefisiensi juga dalam penyusunan anggaran tuh. Banyak betul anggaran yang bisa dipangkas sebetulnya dengan membatalkan fungsi-fungsi itu. Menteri Agama ya nggak diperlukan lagi kalau begitu kan, dia di bagian aja dari seorang menteri yang mengkoordinasi administrasi negara tuh. Jadi hal-hal semacam ini yang ya, tapi kita mau kasih kritik nanti dianggap nyinyir, kalau kita kasih masukan dianggap masukannya berat banget tuh. Jadi udah kita nonton aja. Oke, walaupun belum diakui oleh Pak Luhut, karena kemarin itu angka 27 itu bukan kita yang buat-buat ya, angka itu kan muncul ketika Pak Luhut melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran. Jadi ada penugasan yang disebut ya, dia dari Pak Jokowi itu ada yang melalui Kepres, ada yang melalui Perpres, dan cuma sekedar arahan gitu. Saya kira mungkin kuota haji ini masuk dalam dalam masuk kelompok arahan gitu. Tapi nanti kita tunggu Pak Luhut melaporkan ke DPR lagi bahwa sekarang sudah bertambah lagi tugasnya jadi 28 tugas gitu. Ya tentu kita senang, pasti ada solusinya. Pak Luhut hebat lakukan solusi. Tapi sekaligus dengan Pak Luhut membuat terobosan, lalu yang lain harusnya merasa tersinggung, kok kita nggak bisa lakukan ya. Jadi di dalam diri menteri-menteri ini juga merasa ya mending kita jadi dirjennya Pak Luhut aja, kan begitu kan. Jadi gampangnya begitu tuh, supaya ada fairness, ada kejelasan, supaya orang nggak kasak-kusuk ini kenapa Pak Luhut ada di situ lagi. Tentu Pak Luhut punya argumen lagi, enggak, soalnya disuruh presiden, dan artinya presiden hanya percaya lagi pada Pak Luhut. Lalu kita hitung lagi kenapa Pak Luhut nggak bisa di reshuffle walaupun ditekan oleh PDIP yang nggak bisa, karena relasi atau proksi Pak Luhut dengan presiden jauh lebih kuat daripada proksi Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Jadi gambaran-gambaran itu yang mungkin lagi dipetakan oleh para analis Indonesia untuk dibuat disertasi baru lagi. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Tapi ngomong-ngomong soal yang tadi ya kita semua diskusikan itu, sebenarnya jawabannya juga tetap satu juga ya, bahwa itu mesti kembalikan kepada dimulai di sini akar soalnya. Oke.